Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Ini alhamdulillah ya, Aki ini sengaja udah sehari semalam Aki mendiami gubuk Aki ini. Karena kemarin gubuk ini dikuasai dari Mbah Sapa, Mbah Supo. Utusan dari Bulaga, kurang ajar sekali Bulaga ini. Dia serahkan gubuk selamat bersama hutan ini untuk Mbah Supo untuk melakukan ritual-ritual sesat. Dan ini gila, semakin hari semakin gila Bulaga ini. Sudah ingin memaksa pusaka Mak Datuk, sudah. Pokoknya apapun di dunia ini akan dikuasai dari Bulaga, karena dia ini dijanjikan sesuatu dari Mahesa ini. Aki kira, Aki tunggu sehari semalam, Aki kira Mak Lampir ataupun Bulaga akan mendatangi Aki. Aki yakin Mbah Supo yang diutus dari Bulaga ini, Aki yakin sudah laporan dengan mereka. Karena kenapa kau tiba-tiba muncul? Ya? Hati-hati men, ini bukan orang sembarangan men. Boleh, numpang duduk. Boleh. Kalau kamu mengucapkan salam, aku pun akan menerima kau dengan baik hati. Kau begitu seksi sekali, Bung Laga. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Masih ada aura-aura kebaikan di hatimu. Selamat. Sudah datang paket dari Bulaga. Apa maksudmu paket? Kirim. Apa kau ingin kirim aku ke neraka? Itu maksudmu? Bulaga bukan hanya bisa menjinakkan bom, tapi bisa menjinakkan spiritual. Oh, Aki Supo sudah datang. oh, memang benar ternyata. Feelingku mengatakan tidak salah bahwa orang yang melakukan violasi atas perintah kau, Bung Laga. Memang kau biadab. Apa maksudmu menyerahkan gubuk keselamatan hutan ini kepada Mbah Supo untuk melakukan ritual di sini? Agar kami bisa menguasai lahan ini. Kami bisa menjualnya. Setelah kami jual, kami bisa banyak mendapatkan harta yang berlimpah. Apakah kau masih kurang uang ratusan juta miliaran dari Mahesa hanya untuk menghabisi itu? Apakah kau masih kurang? Mbah Supo punya tujuan. Dia akan mendirikan warung remang-remang tempat LC wanita-wanita binal kupu-kupu malam. Selamat. Itu hanya trikmu, Bung Laga. Karena aku tahu Mbah Supo itu juga, itu orang yang memang bejat yang kau datangkan dari Gunung Merapi hanya untuk membantu Mak Lampir membentengi tubuhmu, Bung Laga. Kalau Anda telah tahu, berarti tidak perlu Bung Laga jawab. Justru aku yang harus bertanya, apa maksud dan tujuanmu ketika kau melakukan ritual-ritual kembang-kembang penuh darah di gubuk Selamat ini? Seharusnya Anda malu, Selamat. Dari zaman Bien, zaman A sampai Z, baju petrokmu tidak pernah ganti-ganti. Bahagia katamu? Hah? Kebahagiaan itu dari hati, Bung Laga. Kebahagiaan itu bukan dari ucapan. Ketika kita bisa ikhlas apa yang terjadi di muka bumi ini, itulah kebahagiaan sesungguhnya yang dilahirkan dari Yang Maha Kuasa. Bukan hanya ucapan, Bung Laga. Kau sudah menjadi contohnya, Bung Laga. Ketika istrimu 7 pergi meninggalkanmu, di mana kebahagiaan itu? Itu hanya titipan, Bung Laga, titipan. Sadarlah. Sekarang baru Anda bicara seperti itu. Tapi di saat Bung Laga terpuruk, carut marut, serengan, berantakan. Di mana Anda saat itu? Sahabat Bung Laga, Tidak, aku tidak ingin ada kekerasan di sini, Bung Laga. Aku hanya ingin memastikan bahwa apa yang kau lakukan menyerahkan gubuk Selamat kepada Mbah Supo yang kau datangkan dari Gunung Merapi membentengi Mak Lampir tersebut. Hentikan, Bung Laga. Ini bukan miliknya. Aku ingin alam ini asri tanpa ada yang mengganggu. Kau lihat, Bung Laga, masih deburan tanah di dalam baju Selamat. Karena apa? Karena aku tidak ingin tempat suci ini, walaupun hanya gubuk yang hina, tapi ini adalah sebuah kesucian. Disinilah aku tempat menenangkan diri, Bung Laga. Ki Selamat, saya harus akui keilmuanmu. Salah satu pendekar Pulau Andalas yang tidak bisa dipandang sebelah mata. Keilmuanmu, kesaktianmu. Jadi saya harus hati-hati untuk menghadapimu. Pusakamu banyak sekali, Ki Selamat. Belum lagi batu-batu mustika yang kau miliki di jari jemarimu itu. Saya bisa rasakan batu-batu mustika itu dari laut pantai selatan, dari Parangtritis. Kau bukan orang sembarangan, Bung Laga. Kau sudah pasti mengetahui. Maka dari itu, kenapa kau masih memberanikan diri nekat memberikan gubuk ini kepada Mbah Supo yang kau datangkan dari Gunung Merapi hanya untuk menghabisiku, bahkan ingin meracunku di gubuk ini? Karena tujuan kami, saya dan Mbah Supo ya, ingin menguasai dunia persilatan ini, senusantara, seantero jagat ini. Itu tujuan kami. Itu tujuan kami. Tidak tahu, Bung Laga. Ketika dia melakukan ritual, sudah banyak darah perawan yang dihabisi dari Mbah Supo di sini. Apakah itu sebuah kebaikan yang kau maksudkan? 7 lagi perawan-perawan yang masih original, masih orisinil,
maka Mbah Supo akan jadi raja di raja dukun nomor 1 di dunia ini. Itu kalau perlu Anda tahu. Aku tahu maksud dan tujuanmu. Kau ingin menciptakan dunia ini menjadi sebuah kegelapan. Itu tujuanmu. Karena otakmu sudah dicuci dari Mahesa, dicuci dari Mak Lampir, Bung Laga, dijanjikan kemewahan, dijanjikan wanita-wanita cantik. Jangan munafik, Selamat. Setan. Selama ini Anda di hutan belantara di alas Rauban ya, kesepian, butuh pendamping hidup, dan lama kelamaan akan membeku dirimu itu. Dan ya, nafsu Anda tidak akan lagi bisa mau dengan wanita lama kelamaan. Bung Laga, ku peringatkan kepada kau. Ku peringatkan sekali lagi kepada kau bahwa apa kemewahan yang ada di muka bumi ini itu hanya sementara, Bung Laga. Di dalam tubuh kita ini, Bung Laga, tercipta 3 unsur yang harus kita kendalikan, Bung Laga. Air, api, dan angin. Ketika api sebagai hawa nafsu tidak bisa kita kendalikan, Bung Laga, disitulah kesesatan akan terlahir, Bung Laga. Sadarlah, Bung Laga. Itu peringatanku, Bung Laga. Tapi kalau Allah mau ceramah ya di musola, masjid, lapangan terbuka, bukan di sini. Bukan di sini tempatnya. Aku tidak ingin bermaksud menceramahimu. Kau lebih tahu dariku. Bahkan kau memiliki banyak santri sebelum kau tersesat seperti ini, Bung Laga. Tapi kemana santrimu saat ini? Kemana santri-santrimu yang selama ini kau bimbing? Mungkin sebagian dari mereka memahami apa yang terjadi, maka mereka pergi. Tapi ketika anak-anak muda tersebut yang menjadi santrimu mengikuti jejakmu, apakah dunia ini tidak semakin gelap, Bung Laga? Digadang-gadang, digembar-gemborkan Ki Slamet, raja di raja pendekar yang patut diperhitungkan. Saya akan coba jajal di sore menjelang malam ini. Saya akan jajal Ki Slamet. Kalau saya telah menjajalnya, baru saya bisa merasakan apakah benar yang digadang-gadang dan digembar-gemborkan itu. Bung Laga, aku tidak menginginkan sebuah pertumpahan darah, Bung Laga. Aku ingin makhluk di muka bumi ini menjadi saudara. Tapi ingat, Bung Laga, semua kelakuan itu adalah lakon di dalam diri kita. Maka dari itu, Bung Laga, apabila kau tidak bisa tersadar dengan kata-kata, maka kegagasan yang akan kubuat untuk menyadarkan otak dan pikiranmu, Bung Laga. Itu yang saya cari. Amarah murkamu, ya, emosionalmu. Itu yang memang saya inginkan, Ki Slamet. Dengan begitu, hati nuranimu sama saja telah ada. Kurang ajar. Kau diam-diam membawa Mbah Supo ke sini. Di mana dia saat ini? Masih ada di perjalanan. Oh, ternyata dia yang menyampaikan bahwa semua ritual Kalau yang Anda kau mau lakukan. tahu, Mbah Supo saya datangkan seharga 3 miliar dari Gunung Slamet. Itu sebenarnya kalau mau tahu. Hanya untuk menghabisi Ki Slamet. Iya, Hanya untuk menghabisi dari orang-orang yang Gunung berseberangan Ki Slamet untuk menghancur leburkan Ki Slamet. Masuk di akal bukan? Masuk logika. Ingat, Bung Laga, ketika sebuah tujuan keburukan akan kita timpakan kepada orang lain, maka suatu saat karma itu akan menimpa dirimu sendiri, Bung Laga. Ketika orang tersebut tidak pernah melakukan hal yang sesuai dengan apa yang Saya kau tahu, inginkan. Ki Slamet, siapa yang bermain api maka akan terbakar dengan api. Siapa yang menanam maka dia akan menuai. Saya tahu, Ki Slamet. Tapi apakah Anda tahu, saat ini lawan yang ada di hadapanmu bukan kaleng-kaleng pendekar syair berdarah. Aku tahu. Maka dari itu aku tidak mau gegabah. Aku tahu kau mendatangkan Mbah Supo dari Gunung Slamet di kawah Merapinya itu. Aku tahu dia bukan orang sembarangan, Bung Laga. Tapi kita berjuang di dalam sebuah kebaikan dan kebenaran, mudah-mudahan kekuatan yang maha kuasa sebagai pencipta alam ini akan hadir di dalam diri kita, Bung Laga. Mbah Supo walaupun dia kalah ya, dia akan berguru kembali di Pulau Batavia sana. Kau lihat ceceran kembang dari ritual dari Mbah Supo. Kau lihat. Iya. Ini bercampur dengan darah perawan, Bung Laga. Ingat itu, Bung Laga. Sudah berapa orang-orang yang tidak berdosa kau korbankan hanya untuk memenuhi hasil. 93 darah-darah perawan. Tinggal 7 lagi untuk mencapai 100. Kalau 7 lagi telah dibuktikan oleh Mbah Supo itu, maka jangan coba-coba untuk menghadapinya. Aku tahu, Bung Laga. Tujuanmu datang ke sini ternyata hanya untuk menebak sebuah kebencian. Tujuanmu datang ke Gubuk Ki Slamet hanya ingin memastikan bahwa orang yang kau perintah untuk menghabisi Ki Slamet, bahwa Ki Slamet sudah terkapar dan tertanam di dalam bumi. Tapi kau Ki lihat, Slamet, kau banyak lihat. sekali rekan-rekanmu telah memfitnah dirimu.
Katanya dirimu tidak mau sekali. Saling tandang menandang ke tempat mereka masing-masing. Sombong Anda katanya. Aku bukan sombong. Aku tahu kemampuan Mak Datu. Aku tahu orang yang pernah selama ini kubimbing. Ompong, aku tahu saudara-saudara sebegitu saudara Kiselamat itu bukan orang sembarangan. Tapi ingat Bung Laga, berulang kali kau membujuk pusaka dari Mak Datu itu tidak akan pernah tercapai. Tidak akan pernah tercapai. Itu tujuan kami dan Mahesa. Kami akan ke Gunung Selamat, setelah pulang dari sana akan ke Gunung Cermai Cirebon. Kami akan meminta 2 pusaka rival dan saingan dari keris setan gober itu. Hentikan Bung Laga. Aku meminta hentikan. Ketika sebuah keburukan yang kau niatkan, situlah kesesatan yang akan terus mengikuti kita Bung Laga. Lebih baik Bung Laga, kembalilah kau seperti dulu. Kau bimbing anak-anak muda, kau bimbing orang-orang yang tidak mampu menjadi lebih baik lagi daripada kau seperti ini. Selengean, sepatu, seperti orang yang ingin berangkat ke diskotik. Selamat. Dirimu, diriku ya. Terserah Anda. Kita buka lembaran masing-masing. Kertas putih itu mau tinta hitam, tinta putih terserah kamu. Saya pun seperti itu. Mau surga, mau neraka, ada di rumah. Pintar sekali kau berbicara, Bung Laga. Pantas saja kau dijuluki pendekar sair berdarah. Kata-katamu sungguh bijak, tapi tidak sesuai dengan hati nuranimu. Kertas putih yang kau tulis dengan tinta merah itu, dengan setetes darah perawan, apakah itu sebuah kebaikan, Bung Laga? Apakah itu sebuah kebenaran? Demi sebuah citra dan cinta, apapun akan kami lakoni keselamatan, walaupun harus membunuh saudaranya sendiri. Itulah yang tidak aku ingin, Bung Laga. Aku bukan tidak tahu selendang merah ini kau dapatkan dari Jemberlorong. Ketika kau ingin menghadap Bunda Ratu dan Bunda Ratu menentang karena kau sudah tidak seperti dulu lagi, tapi kau beralih ke Jemberlorong, ngambil selendangnya. Untuk apa? Untuk menghabisi kami. Tujuanmu hanya untuk itu, Bung Laga. Ya, benar Kiselamat. Bukan hanya spiritual di Pulau Andalas ini, spiritual Nusantara akan kami habisi demi tujuan dan cita-cita kami yang kami impi-impikan selama ini. Itu makanya Mbah Supo saya datangkan hanya untuk menghabisi dirimu, karena dirimu penghalang utama dan target kami berikutnya. Itu Bung Laga, apakah kau masih menapak di bumi? Kata-katamu begitu sombong, kata-katamu begitu angkuh, seolah-olah setiap orang yang berada di hadapanmu ini akan mudah kau taklukkan, akan mudah kau habisi. Tidak semudah itu, Bung Laga. Selamat. Nah, saya paham dengan falsafah-falsafah yang Anda utarakan dan Anda ucapkan selama ini. Memang seharusnya saya akui, saya pun hanyalah insan manusia biasa. 2 yang Bulaga takutkan di dunia ini. Kedua, orang tua Bulaga dan yang Maha Kuasa. Tapi selain itu, no comment. Tidak pernah Bulaga gubris semua itu. Tidak pernah Bulaga gubris. Aku hampir saja meneteskan air mata ketika kau menyebutkan orang tuamu, Bung Laga. Orang tuamu berharap kau menjadi orang yang lebih suci, Bung Laga. Orang yang bisa memberikan manfaat bagi orang lain, bukan orang yang ingin menghabisi sesama, Bung Laga. Kiselamat, saya tahu Kiselamat. Saya pun hanya insan manusia biasa. Saya punya salah, lalai, lupa dan hilap Kiselamat. Saya tidak mau seperti ini Kiselamat. Tapi semakin saya menjauhi hal-hal hitam ini, semakin setan-setan Allah menari-nari di atas dan di depan mutu. Kau tahu, Bung Laga, setan sesungguhnya itu siapa? Setan sesungguhnya itu ada pada dirimu yang berupa hawa nafsu. Dan yang kedua, setan nyata itu Mahesa yang menjanjikan kemewahan, yang menjanjikan uang. Bung Laga tamu di sini. Mbok ya seharusnya hargai sedikit. Walaupun secangkir kopi, secangkir teh, berikan kepada tamu-tamu adalah raja Kiselamat. Hargai kami. Disinilah caraku menghargai tamu, Bung Laga. Aku hanya bisa memberikan sebuah nasihat. Karena di hutan ini tidak semudah membalikkan telapak tangan untuk menciptakan Bulaga menyangka tadi di gubukmu ada kacang-kacang sukro, kacang atum, kacang kedelai. Yang tapi ada nyatanya bukan nihil. Bukan ada kacang sukro, yang adanya sukro asli yang ada di sini. Dan dia saat ini sedang Aki suruh untuk mengambil jengkol. Tahu kau? Apa maksudmu? Kurang ajar. Kau kibaskan selendang itu hanya untuk menyegangku. Kau diam-diam menyegangku, Bung Laga. Apa maksud dan tujuan? Tersirat di otak dan kepala Bung Laga untuk menyerang.
Tapi entah kenapa selendang ini sepertinya amat sangat membenci dirimu. Engkau begitu pongah hanya Kiselamat. Karena ingat Bung Laga, ini diberikan dari Nyi Blorok untukmu, untuk membentengi semua perilakumu, untuk sebuah apa? Sebuah keburukan Bung Laga. Merah. Ini sebuah lambang Kiselamat. Berarti berani. Bukan hanya berani dengan wanita, tapi berani dengan lawan yang ada di depannya Kiselamat. Bolehkah aku memegang sedikit ujung dari selendang ini? Boleh Kiselamat. Untuk saudaraku yang paling Bung Laga sayangi, apa yang tidak boleh Kiselamat? Tidak apa-apa Kiselamat. Asalkan hatimu putih, murni, tapi mungkin hatimu bergerak. Karena yang aku lihat, sebuah ular besar bersisik emas yang membentengi selendang ini. Masih kau ingin berdalih bahwa itu sebuah kesucian? Serpihan Menyerang Bung Laga dari belakang rupanya Kiselamat. Hah? Secara diam-diam kau keluarkan tenaga murni seperti Kiselamat. Kurang ajar dirimu. kau Bung Laga, seolah-olah kau tidak menyerang, tapi ular yang bersisi emas yang diberikan dari Nyi Blorok untuk membentengi dirimu dari tadi, ekornya terus menyerang Kiselamat. Dikasih hati minta jantung Anda Kiselamat. Saya coba berburuk sangka dengan Anda, tapi benar adanya. Aku tidak bermaksud Bung Laga, tapi ketika aku sentuh selendang yang selama ini kau ambil dari Nyi Blorok ini, selendang inilah yang tadi menutupi semua keburukan, seolah-olah kau manusia suci. Ini trik dari Nyi Blorok untuk kau Bung Laga. Sadar. Seandainya dirimu tahu dan menjadi posisi Bung Laga Kiselamat, mungkin sama halnya. Karena tidak ada yang memperhatikan di dunia ini. Hidup sebatang kara, 7 istri cerai berai, berantakan caru marut. Kiselamat, tidak ada Kiselamat. Kalau itu memang ada, mungkin Bung Laga tidak seperti ini Kiselamat. Tapi nyatanya, seolah-olah Tuhan tidak adil dengan saya Kiselamat. Keadilan itu ada pada diri kita Bung Laga. Ketika kita bisa ikhlas menerima sebuah kenyataan, itulah keadilan yang sesungguhnya yang dilahirkan dari Yang Maha Pencipta. Karena apa? Kita terlahir tidak ubahnya sebagai lakon Bung Laga. Kita hanya sebagai wayang yang diturunkan dari Yang Maha Kuasa ke muka bumi ini untuk apa? Hanya untuk menjaga peradaban, untuk menjaga alam ini agar bisa dilahirkan, agar bisa diturunkan kepada anak dan cucu Bung Laga. Tapi ketika seperti ini, apa yang terjadi Bung Laga? Mungkin sahabat-sahabat amat sangat enak, mual, jengkel, mau muntah melihat Bung Laga. Keimanan Bung Laga mungkin setipis kulit bawang. Benar adanya. Faktor ekonomi. Iya, faktor ekonomi. Itu yang membuat Bung Laga carut marut selengean berantakan seperti ini Kiselamat. Karena percuma saja. Setelah kau menerima uang miliaran, ratusan juta dari Mahesa, apakah kau bisa mendapatkan ketenangan? Setidaknya Yang adanya kau menebak permusuhan Bung Laga. dendam yang begitu menyala-nyala di urat nadi Bung Laga setidaknya sedikit demi sedikit mulai terkikis Kiselamat. Itulah yang membuat Bung Laga dendam membara kepada spiritual, seluruh spiritual. Bahkan bukan Pulau Andalas, tapi Nusantara ini. Sudahlah Bung Laga, kau terlalu banyak bicara. Kalau tujuannya hanya untuk memastikan bahwa tempat ini sudah dikuasai dari Mbah Supo. Aku Itu datang dari balik awan kegelapan. Aku turun ke bumi membawa setetes darah. Iya, akulah sang pangeran kegelapan. Akulah sang penyair berdarah. Akulah pendekar dari Pulau Andalas. Dengan kidung-kidung pamungkasku akan kulawan dunia, akan kuhancurkan lawan-lawanku sampai bertekuk lutut, terkapar, tumbang, sekarat, dan bermanikan darah. Kurang ajar. Lantungan kidung-kidung yang hanya untuk memecahkan kita Bung Laga. Iya. Kau sangat kejam. Saya akan pecahkan genang telingamu Kiselamat. Seandainya aku tidak dibimbing dari Yang Maha Kuasa, menapakkan kakiku di bumi, mungkin gendang telingaku sudah pecah dengan sair-sair Tapi kidung. Anda pandai sekali Kiselamat. Bukan hanya kameramen Kiselamat. Siapa? Kameramen satunya Kakang Brahma Channel siapa? Siapa Kiselamat? Siapa Kakang Brahma Channel itu? Adalah saudara Kiselamat yang dari musuh. Dia ingin mengikuti jejak Kiselamat. Dia ingin agar apa? Agar bisa hidupnya lebih baik lagi. Dia, kenapa kau bisa tahu namanya Brahma
Saya tahu, Apakah kau tahu dari Mahesa? Apakah kau tahu dari Mak Datu? Karena biasanya selama ini tidak ada, tapi tumit-tuminya ada dan bersama Anda. Ada apa gerangan sebenarnya selamat? Dia adalah orang baik, Bung Laga. Dia hanya tujuannya ingin di dunia ini sebuah kebaikan. Tapi saya Maka bisa dari itu kepada para sahabat-sahabat, ingat sahabat-sahabat ya, sahabat-sahabat Kiselamat, ikuti Brahma Channel. Itu saudara Kiselamat, bukan saudara Bung Laga. Manusia iblis satu ini muka bumi yang menghancurkan peradaban di muka bumi ini. Ya, nanti pun saya akan datang dengan Ki Supo. Ki Supo akan menguasai Pulau Andalas, akan mengusirmu dari tanahmu sendiri, dan gubuk deritamu, gubuk reotmu akan kami bakar, Ki Slamet. Akan kami bakar, akan kami bakar. Apakah dia tidak menyampaikan kepadamu bahwa salah satu urat nadinya hampir putus dihantam dengan pukulan gerojokan sewu? Sabar. Tunggu sini dulu, sabar. Sabar ya. Tunggu dulu. Anda terlalu ngeyel ngotot sebenarnya. Kami entah apa maksud tujuan dari Bung Laga ini, sampai dia mengetahui saudara Kiselamat Brahma Candil itu. Entah dari mana dia terus mengikutinya, karena aku yakin Brahma Candil ini memiliki aura-aura positif. Anda tahu? Walaupun kami terkapar, terluka dalam, dengan madu hitam yang telah Bung Laga kubur 60 botol, kami tidak akan mempan dengan keilmuan sakti sebagaimana yang kau miliki, Ki Slamet. Pantas saja 5 kali Mbah Supo terkapak di sungai, 7 kali terkapak di perbukitan, dia tetap bangkit. Ternyata kau sudah menyiapkan segala sesuatunya untuk membentengi orang-orangmu. Bericik kau, Bung Laga. Madu kuning 3 botol, madu hitam 3 botol sudah saya berikan. Pantas saja perawan-perawan yang ingin ditumbalkannya terlebih dahulu dihabisi dari dia, diambil dari perawannya, karena kau terus memaksakan itu, Bung Laga. Dan seandainya saja kami pun takluk semisal di hadapan dirimu, kami licik, kami jahat, kami dalam dunia hitam, mungkin saudara-saudaramu yang akan kami sandra, sekap kalau perlu. Kau ingin menyekap saudara-saudara Kiselamat. Iya, orang-orang yang kau sayangi. Habisi orang-orang saudara-saudara Kiselamat. Ingat, Bung Laga, ketika mereka tetap berpegang teguh kepada kekuatan yang maha kuasa, kepada sebuah kebenaran, insya Allah aku yakin keselamatan itu akan mengikuti mereka. Bukan karena dendam, bukan karena benci, bukan karena busuk hati yang selalu memandang orang hina, memandang orang menjadi rendah. Tapi ketika Luar biasa, batu mustika kurang ajar. Kau sengaja batu mustika dari pantai selatan itu kau tancapkan kepada mataku. Kurang ajar. karena selendang yang diberikan dari Nyeblorong dari tadi pun menyerangku. Diam-diam kau juga mengeluarkan tenaga murni yang begitu dahsyatnya sekali. Kau lihat simbol darah dan kesucian ini, itu yang membentengi ketika selendang Nyeblorong yang kau pakai menyerang Kiselamat. Tapi seandainya kau akan maharkan, kau akan hibah, Ki Slamet, saya berani 10 juta, Ki Slamet, satu yang ada di jari jemari manismu itu, Ki Slamet. Cukup, Bung Laga. Kau samakan aku dengan Mahesa. Kau ingin menguasai diriku dengan sebuah nilai-nilai uang. Tidak mungkin, Bung Laga. Bahkan akan saya belikan baju baru untuk Ki Slamet. Ini dari zaman A sampai Z, baju petruk. Apa tidak kebeli? Katanya enak. Kau diam-diam. Enggak ngajak kau, Bung Laga. Kau seolah-olah memberikan nasihat, tapi telunjukmu mengeluarkan cahaya merah menyerangku. Saya tidak mau bertempur dengan Anda sebenarnya, Ki Slamet. Tapi engkau membangunkan macan yang telah lama tidur sepertinya. Jangankan macan yang lagi tidur, macan yang lagi makan, macan yang lagi beranak, akan aku gugah apabila dia membuat sebuah keonaran di muka bumi ini. Dan kau lihat, Bung Laga, bahwa apa yang kau perintahkan kepada Mbah Supo tidak bisa berhasil. Hanya kau bisa lihat kembang-kembang darah yang diciptakan dari Mbah Supo. Dan perlu kau ingat dan serta camkan ini, 93 wanita perawan telah diambil kesuciannya oleh Mbah Supo. Tinggal 7 perawan. Bukan hanya perawan desa, bukan hanya perawan kampung, tapi perawan-perawan kota yang betul masih original dan orisinil
Hentikan Bung Laga, hentikan kataku, hentikan. Jadi raja Itu dukun akan hanya menambah sebuah kesesatan Bung Laga. Tujuh perawan desa lagi. Mbah Supo akan menguasai dunia Ingat, Bung Nusantara Laga, ini. kenapa Tuhan menciptakan 7 kekurangannya? Karena di muka bumi ini tidak lebih dari 7 hari Bung Laga. Itulah kesempurnaan, itulah kesempurnaan keabadian. Hidup itu tidak lebih dari 7 hari. Kita hidup tidak lebih dari 1 tangkai napas Bung Laga. Rezeki itu tidak lebih dari seputik nasi yang masuk ke dalam tubuh kita Bung Dirimu Laga. akan ada wasiat pesan dan kesan. Telah Bung Laga berikan kain kapan terbaru untukmu Kiselamat. Entah menangis atau tidak ya. Karena saya takut sore hari ini tertawamu akan berhenti untuk selamanya Kiselamat. Lebih baik kain kapan itu kau berikan kepada Mbah Supo. Mungkin dia saat itu sudah sakaratul maut. Kalau dia masih hidup, silahkan datangkan ke hadapan Kiselamat. Kalau masih patah mematah tulang belulangnya, terluka dalam yang tidak terlalu parahnya, cukup dengan madu hitam ini. Dia akan sembuh nanti. Kalau Kiselamat. memang itu yang menjadi tujuanmu, kalau itu memang itu bisa menyembuhkan, aku tunggu. Kalau memang Mbah Supo masih bisa hidup, karena ketika aku hantam dengan pukulan ke Gojo Keseng, dadanya mengeluarkan darah segar. Iya. Maju ke belakang. Iya. Pergi kau dari sini Bung Laga. Pergi kau dari sini. Ya, saya akan datang dengan Mas Supo lagi nanti. Tunggu saja. Kalau memang Mbah Supo masih hidup, aku ingin lihat jasadnya. Ya sudah kameramen. Ternyata Bung Laga hanya datang ke sini ingin memastikan apa yang terjadi dengan Mbah Supo. Mbah Supo kemarin ritual di tempat Gubuk Selamat dengan angkuh dan sombongnya dia ingin menghancurkan Gubuk Selamat, menguasai hutan yang selama ini Selamat jaga hanya untuk memenuhi hasrat dari Bung Laga dan Mahesa serta memenuhi keinginan tumbal-tumbal dari Mak Lampir agar dunia ini menjadi gelap, dunia ini menjadi awan hitam sehingga orang-orang yang dimudahkan untuk dihabisi dari mereka. Itulah tujuan Bung Laga. Maka dari itu, kenapa Aki tidak keluar dari gubuk hari ini? Aki yakin Bung Laga, Mahesa ataupun Mak Lampir akan mendatangi Selamat. Karena Aki yakin Mbah Supo ini akan memberitahu bahwa misinya ritual di gubuk Selamat itu gagal. Lebih gila lagi, sahabat-sahabat ya, pada sahabat lebih gila lagi. Mbah Supo melakukan ritual kembang darah perawan di gubuk Selamat. Seandainya itu terus berlanjut, mungkin alam ini akan muka. Mungkin pada sahabat-sahabat tahu ketika beberapa hari ini badai, banjir menerjang Nusantara ini karena apa? Karena ulah Bung Laga. Bung Laga melakukan ritual-ritual sesat, ritual-ritual darah perawan. Itu yang tidak ingin Aki terjadi, maka itu Aki halangi. Aki sudah hampir 2 bulan berada di Gunung Batu Lugur, menenangkan diri. Agar apa? Agar Aki bisa melihat di dunia ini mana baik dan mana buruk, mana orang-orang yang bisa diajak berkawan, mana orang-orang yang bisa menghabisi kita. Maka dari itu Aki menenangkan diri ya. Kepada para sahabat-sahabat ya, ikuti terus perjalanan Kiselamat dengan cara ketik, komen, like, dan subscribe ya. Subscribe sebanyak-banyaknya channel dari Kiselamat yang bernama Noto Urip, dan subscribe juga channel dari saudara Kiselamat ya yang datang dari Brahma Channel. Itu saudara Kiselamat, mudah-mudahan dia datang ke sini bisa membantu Kiselamat suatu saat nanti menumpas orang-orang yang tidak baik ya. Mudah-mudahan dengan kita bertemu di sini, mudah-mudahan Bung Laga ini segera tersadar ya. Tapi kenapa Bung Laga bisa mengetahui Brahma itu adalah saudara Kiselamat? Apakah sudah diberitahu dari Mbah Supo? Ini juga menjadi misteri ya. Ikuti terus dan hidupkan juga lonceng notifikasi agar bisa mengetahui tayangan-tayangan dari Kiselamat. Apabila ada tutur kata Kiselamat, perilaku Kiselamat yang tidak pas dan tidak pantas, Aki mohon maaf karena Aki menyadari Aki ini manusia bodoh, manusia lemah, bukan seperti orang-orang yang merasa paling hebat, orang yang merasa masing kuat. Seolah-olah di muka bumi ini tidak ada lagi yang bisa mengalahkannya. Tapi dia tidak ingat bahwa kekuatan yang maha kuasa itu lebih dari segalanya. Sayangi kedua orang tua kalian, sayangi kedua orang tua kita, karena ridho orang tua adalah ridho dari yang maha kuasa. Muka orang tua makin muka dari yang maha kuasa. Kita tutup video ini billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.